Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clementina Hotmaida dengan NIM 230806501077 dari kelas 4 atau D, Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Desain Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Desain. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah ini. Yang pertama, mengetahui kebutuhan seorang pengguna. Dengan memastikan bahwa produk atau solusi yang kita berikan atau dirancang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, dapat mengidentifikasi masalah dan dapat memberikan solusi yang inovatif dan efektif dari suatu permasalahan. Yang ketiga, kita dapat mengembangkan ide-ide kreatif atau ideation prototype yang dimana kita memastikan bahwa desain tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatkan pemahaman terkait desain sebagai seorang desainer, baik itu pengalaman secara langsung menggunakan beberapa teknik sehingga membuat mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memotivasi belajar. Dengan adanya keterlibatan dalam pengalaman yang baru dan menarik, dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dan minat dalam belajar. Yang ketiga, berpikir kritis. Melalui diskusi dan tugas yang diberikan, melibatkan pemecahan masalah, sehingga membuat mahasiswa mengasah kemampuan dalam berpikir kritis dan problem solving. Dua metode yang penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Yang pertama itu metode design thinking, di mana metode ini sangat menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengguna akhir dan tantangan yang dihadapi oleh mereka. Dengan fokus utama pada 4 tahap yaitu empati, definisi, ideasi, dan prototype. Design thinking ini mendorong para desainer untuk terlibat dalam pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Ini membantu desainer tidak hanya menciptakan produk yang menarik secara visual, tetapi juga fungsional. Metode yang kedua, Human Centered Design atau HCD. HCD adalah metode yang menempatkan manusia itu sebagai pusat perhatian dalam proses desain. Dengan melibatkan seseorang pengguna aktif dalam desain, memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan keinginan oleh pengguna. Pengalaman mempelajari berbagai metode desain dalam pertemuan ini dapat meningkatkan keterampilan desain seseorang dengan beberapa cara. Yang pertama, mempercepat proses kerja. Dengan memahami berbagai metode dan teknik yang digunakan, desainer dapat bekerja lebih efisien, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi yang lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Metode yang digunakan seperti design thinking mendorong berpikir kreatif dan inovatif, yang penting dalam menciptakan solusi desain yang unik dan efektif. Yang ketiga, memperkuat kemampuan berpikir kritis. Dengan memahami metode desain, membantu desainer dalam menganalisis dan mengevaluasi ide-ide secara kritis. Berpikir desain adalah pendekatan metodis yang berpusat pada penggunaan untuk memecah masalah kompleks di mana melibatkan tahapan secara empati, ideasi, dan prototype. Dengan menggunakan desain di mana menggabungkan aspek kreatif dan kritis dengan tujuan menciptakan solusi inovatif dan praktis yang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, berpikir kreatif. Di sisi lain adalah proses mental yang melibatkan generasi ide-ide baru yang tidak dibatasi oleh aturan logis dan seringkali tidak terstruktur, memungkinkan untuk menggunakan kebebasan penuh dalam eksplorasi dan ekspresi, dengan mementingkan diferensiasi dan nilai estetika dalam suatu desain. Mempelajari metode berpikir desain atau design thinking dan berpikir kreatif atau creative thinking dapat sangat membantu dalam meningkatkan kreativitas dalam proses desain.
Berikut adalah beberapa cara kedua metode ini berkontribusi. Yang pertama, berpikir desain melalui empati. Melalui empati ini, memahami kebutuhan dan keinginan pengguna dari perspektif mereka yang mendorong solusi yang lebih berpusat pada manusia. Yang kedua, kolaborasi, menggabungkan berbagai perspektif untuk menciptakan ide-ide yang inovatif. Yang ketiga, iterasi, melalui prototyping dan pengujian. Adalah beberapa cara ideation untuk membantu desainer. Yang pertama, menghasilkan banyak ide. Ideation mendorong penciptanya untuk sejumlah besar ide yang meningkatkan kemungkinan untuk menemukan solusi yang unik dan efektif. Yang kedua, tanpa evaluasi. Pada tahap-tahap ini, ide-ide yang dihasilkan tanpa evaluasi atau dikritik memungkinkan pemikiran bebas dan tidak terbatas. Yang ketiga, yaitu kolaborasi. Ideation sering melibatkan kerja tim, di mana anggota tim dapat membangun ide satu sama lain, menghasilkan solusi yang lebih kaya dan lebih terintegrasi. Yang pertama, brainstorming. Mengumpulkan teman sesama kelompok dan melakukan sesi brainstorming tanpa batasan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, mind mapping. Menganalisis aspek masalah dalam desain dan bagaimana ide-ide berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, scamper. Menggunakan teknik scamper untuk memodifikasi ide-ide yang ada atau menciptakan yang baru seperti pada tugas P7 kemarin, meredesain sebuah logo dengan menggunakan teknik scamper. Yang keempat, storyboarding. Membuat sketsa gambar yang disusun dengan urutan alur, cerita, pengguna, dan interaksi dengan produk atau layanan. Yang kelima, analogi. Mencari inspirasi dari berbagai sumber dan melihat bagaimana solusi dari suatu masalah tersebut dan dapat diatasi untuk masalah desain saat ini. Kesimpulannya, metodologi desain sangat penting dipelajari oleh seorang desainer karena dapat membantu dalam mengembangkan proses perancangan yang sistematis dan terarah. Tidak hanya meningkatkan kualitas hasil kerja desainer, tetapi juga memperkuat proses kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah solusi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sekian video untuk tugas UTS pada mata kuliah metodologi desain. Sekian dan terima kasih.